Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi dengan Alfanada TV. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview proses pembuatan gerabah dari tanah liat, produk asli dari desa kami, terutama ya Kabupaten Kebumen. Kita akan mulai dengan proses awal pembuatan melalui beberapa proses. Tadi udah kita mencari tanah liatnya dari sawah, terus ini proses mau pembuatan adonan tanahnya. Ini dikasih campuran pasir, ada pasir laut juga ada pasir tanah, jadi nggak cuman tanah liat aja, biar nanti hasilnya bagus, nggak gampang pecah. Ini kita ayakin dulu biar merata. Tentunya memerlukan proses yang agak lama untuk pembuatan gerabah dari tanah liat ini, tapi karena ketekunan dan kesabaran sampai detik ini masih bertahan. Ya tentunya di daerah kami masih banyak pengrajin gerabah tanah liat. Kalau dulu sih banyak sekali, tapi sekarang udah berangsur berkurang, tapi alhamdulillah masih banyak, ada yang bertahan. Ini pembuatan gerabah di desa kami masih tergolong manual, belum pakai mesin. Ya semoga saja ke depan bisa pakai mesin yang lebih canggih biar mempermudah atau mempercepat proses ini pengadukan tanahnya. Untuk proses pengadukan tanahnya kurang lebih memakan waktu 1,5 jam atau bisa bahkan 2 jam, tergantung banyak sedikitnya tanah liatnya yang mau kita bikin adonan. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar channel kita tetap berkembang. Ini prosesnya dibolak-balik, ini pakai alas tikar. Ya sembari menunggu proses pengadukan tanah, kita sekedar menginformasikan produk-produk yang dihasilkan dari pembuatan dari tanah liat. Ya diantaranya ada cobek, ada wajan, ada apa ya namanya, banyak sekali lah. Bisa bikin pot juga, pot pokoknya yang terbuat dari tanah liat, pot asbak dan lain-lain. Pemasarannya juga kalau dibilang cepat ya cepat, lambat juga nggak lambat. Nyatanya sampai sekarang stoknya pasti nggak ada, selalu kekurangan barang, apalagi kalau di musim bulan Sapar gitu banyak pesanan, namanya layah Sapar, bentuknya kecil nih, mulai proses pembuatan layah. Ini tanahnya, ini saya menemui salah satu pengrajin tanah di desa kami. Ini prosesnya pakai alat manual, nggak pakai mesin. Ini kalau di kampung saya namanya perbot.
Nggak tahu kalau di kampung teman-teman ini manual kan, nggak pakai cetakan, nggak pakai mesin. Ini proses pembuatan layah memerlukan keuletan dan ketelatenan yang sangat luar biasa, juga kesabaran. Nih. Kerajinan pembuatan gerabah dari tanah liat ini udah turun temurun dari nenek moyang di desa kami. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada lumayan banyak yang bertahan, masih memproduksi gerabah. Ini desa kami merupakan salah satu desa dari beberapa desa yang memproduksi gerabah dari tanah liat. Tepatnya kami di Kabupaten Kebumen, Kecamatan Kutoyonangun, Desa Pejagatan. Nih udah mulai hampir jadi nih. Manual sekali tanpa cetakan. Walaupun manual tapi ukurannya selisihnya nggak terlalu jauh. Padahal cuma kira-kira. Ya di desa kami juga sering dikunjungi anak-anak sekolah sama gurunya, itu pengenalan gerabah dari lain daerah, dikasih tahu cara membuatnya dan proses-prosesnya. Ini yang udah jadi kita dijemur biar kering. Nih ketika udah kering terus kita kerokin pakai apa namanya ya, yang buat ngerok itu pakai bahannya pakai seng, pakai bambu juga bisa, ini yang manual. Ini proses pembuatan bagian bawah luar biasa. Ini lagi dipanasin lagi untuk menuju nanti pembakaran. Ya prosesnya dari mengambil tanah liat dari sawah sampai pembakaran lumayan lama, bisa 1 minggu lebih. Nah sekarang proses pewarnaan, nih pakai tanah merah, kalau di kampung saya namanya tanah puruk. Nih dikasih warnanya bukan cat, juga dari tanah juga, tapi jenisnya merah, namanya tanah merah, biar nanti hasilnya merah. Jadi warna alami.
Ini namanya penggerusan. Ini pakai batu biar kelihatan mengkilap. Nih kayak di lukis lah, tapi bukan dilukis, biar mengkilap. Manual sekali, nggak pakai bahan-bahan apapun biar mengkilap. Ini cuman pakai batu apa itu namanya yang putih. Mengkilap kan. Ini proses mau pembakaran, semuanya kita jemur biar kering. Tapi kalau mendung ya terpaksa nggak jadi dibakar, soalnya harus butuh terik matahari yang lumayan panas. Ini ditata dulu. Pembakaran gerabah ini nggak terlalu banyak kayu ya, yang penting cukuplah pakai bambu atau apa. Beda sama pembakaran batu bata bangunan, beda banget. Ini cuman sedikit kayunya. Ya, nih. Juga cuman 2 orang aja udah cukup. Ini sekali bakar bisa berapa biji laya ya sekali bakar? 300-an ya, sampai 500 ya, 300 sampai 500 bisa sekali bakar. Ini udah matang nih. Ini juga ada kendil, yaitu yang bulat-bulat itu namanya kendil. Luar biasa. Ya, karena penduduk desa kami masih banyak yang memproduksi gerabah tanah liat, jadi desa kami dikenal dari luar desa gerabah gitu. Kalau mau berwisata gerabah ya ke desa kami, melihat-lihat proses pembuatannya. Kiranya cukup sekian review saya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.